serangkaian persepsi mengenai manusia dan alam. Hukum Tuhan merupakan sumber hukum yang hakiki. Hak dan kewajiban manusia adalah membentuk hukum yang berkaitan erat dengan asas ketuhanan. Segala perbuatan manusia, baik membuat atau melaksanakan hukum, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Asas ketuhanan mempersepsikan bahwa hanya Tuhan satu-satunya pihak yang bisa dan memiliki hak serta sebagai otoritas tertinggi untuk memperlakukan makhluk. Hanya Tuhanlah yang tahu kemaslahatan dan kemafsadatan bagi manusia. Maka dari itu penerapan dan pembentukan hukum harus sesuai dengan kehendak yang tertulis di dalam kitab sucinya. Next. Yang kedua, asas operasional. Asas operasional merupakan serangkaian prinsip perumusan materi hukum yang aplikatif di dalam politik hukum Islam. Asas ini akan menjamin mutu dan bobot dari produk hukum yang dibangun. Asas operasional dalam politik Islam terdiri atas 5 asas penting. Yang pertama, al-musawwah, persamaan. Yang kedua, al-adalah atau keadilan. Yang ketiga, al-syura atau musyawarah. Yang keempat, al-hurriyah atau kebebasan. Dan yang terakhir, al-mas'uliyah al-ammah atau tanggung jawab publik. Next. Halo, cek. Dengar nggak suaraku? Dengar, Bil. Halo. Selanjutnya, next. Kemudian ada asas musyawarah. Asas musyawarah menekankan bahwa kebijakan hukum merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat, karena hukum tersebut akan menjadi pedoman masyarakat dalam melanjutkan hidupnya nanti ke depannya. Kemudian asas kebebasan. Setiap orang berhak melakukan apapun tanpa rasa takut selama tidak merugikan orang lain dan perbuatan tidak melanggar hukum tidak adanya hukum sepanjang tidak melanggar hukum. Next. Asas persamaan. Asas persamaan menekankan bahwa pembangunan hukum harus menempat setiap individu pada kasta dan derajat yang sama, bahwa setiap individu dijamin setara dalam undang-undang meskipun memiliki perbedaan fisik, intelektual, dan materi. Kemudian asas keadilan. Asas keadilan, hukum yang berlaku harus memungkinkan semua warga negara untuk menuntut hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara setara. Makna politik hukum Islam Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka, artinya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara akan menerima bahan baku yang sah dari manapun selama dibutuhkan. Di Indonesia ada 3 sistem hukum, hukum umum, hukum Islam, dan hukum Barat lama. Ketiga sistem hukum ini sudah berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, ketiga sistem tersebut tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Unsur politik hukum Islam Indonesia terdiri dari 4 unsur. Pertama, perkembangan hukum. Kedua, amandemen undang-undang. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, pembinaan khusus petugas penegak hukum. Next. Perencanaan hukum yang baru mengacu pada bahan-bahan hukum Islam yang merupakan bahan dalam perundang-perundangan. Pembaharuan hukum meliputi kebijakan pemerintah dalam merubah, menambahkan materi hukum yang telah tersusun dan diterapkan untuk kemaslahatan masyarakat sebagai pengguna hukum. Hal ini mencakup ke beberapa aspek hukum di Indonesia, aturan hukum pidana, perdata, ekonomi syariah, dan tata negara. Para ulama selalu berjuang untuk memberikan masukan mengenai hukum yang sesuai dengan syariah dan kemaslahatan semua orang di Indonesia tanpa memandang ras, agama, dan suku. Next. Dalam konteks ini, teori hukum seperti receptio in complexio yang diajukan oleh Louis van den Berg menegaskan keberlakuan hukum Islam bagi orang Indonesia asli. Namun teori ini kemudian ditentang oleh Snox Hurkunz yang mengusulkan teori resepsi, menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum adat. Pemerintah Belanda melakukan upaya sistematis untuk mengeliminasi hukum Islam melalui rekayasa hukum dan penguatan hukum adat, seperti terlihat dalam pasal 2A ayat 1 Statsblatt nomor 116 tahun 1937 yang membatasi pengadilan agama hanya untuk perkara tertentu, seperti perceraian dan masalah keluarga. Semua langkah ini mencerminkan strategi kolonial untuk melemahkan pengaruh hukum Islam dalam masyarakat, sekaligus mengkonsolidasikan kontrol mereka atas sistem hukum di Indonesia.
Kemudian akan dibacakan oleh Kak Nadia. Dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Aceh berhasil mengintervensi kesultanan lokal, menjadikan beberapa sultan sebagai boneka dengan otonomi terbatas, sehingga memperkuat pengaruh Belanda. Setelah VOC bubar, pemerintah kolonial menerapkan regulasi seperti Pasal 13 Stadblad Nomor 22 Tahun 1820 yang mengharuskan sengketa berdasarkan hukum Islam diselesaikan oleh pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, untuk menunjukkan upaya Belanda untuk menempatkan hukum Eropa di posisi utama dan mengurangi kekuatan hukum Islam. Selanjutnya, regulasi seperti Stadblad Nomor 30 Tahun 1847 melarang penghulu di Yogyakarta dan Surakarta mengadili perkara pidana, semakin memperkuat posisi hukum Belanda dan membatasi kewenangan pengadilan agama. Selanjutnya akan dibacakan Saudari Alia. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Islam merupakan agama yang universal. Agama membawa misi rahmatan lil alamin serta membawa konsep kepada umat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Dalam bidang politik, Islam berperan sebagai sarana penjagaan urusan umat. Islam dan politik terwujud pada beberapa pemikir dan politisi muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikiran dan pola perjuangannya yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah Hasan al-Banna. Asas politik hukum Islam merupakan landasan strategi dalam membentuk pengembangan, penerapan, dan pembentukan kembali hukum Islam oleh negara. Asas politik hukum adalah petunjuk dan pembatas target perumusan politik hukum Islam. Hukum Islam telah dipakai di Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Secara garis besar, periode perkembangan hukum di Indonesia telah mengalami beberapa tingkatan, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, saat masa penjajahan eksistensi hukum Islam telah mengalami naik dan turun, yang dipengaruhi oleh pemikiran para ilmuwan Belanda dan atensi politik yang mengikutinya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Akan dilakukan sesi tanya jawab. Silakan. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung open mic aja, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Terima kasih. Teman-teman nggak ada yang tanya? Untuk mempersingkat waktu, karena gimmicknya kan berakhir 15 menit, mungkin dari kelompok 1 ada yang perwakilan bertanya, silakan.
yang merasa kelompok satu. Aku nggak sih. Mau tanya dong. Iya, Zara dari kelompok. Dengar nggak suaraku? Dengar, dengar, dengar. Pertanyaannya, apakah ada tantangan politik Islam di Indonesia sendiri? Jika ada, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lainnya apakah ada yang tanya lagi? Kholas. Saya mau bertanya. Silakan. Apakah ada undang-undang di Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam? Berikan contohnya. Apakah ada undang-undang di Indonesia yang gimana? Yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Jika ada, berikan contohnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zaro. Pertanyaannya saya ulangi, apakah ada tantangan politik Islam di Indonesia sendiri? Jika ada, jelaskan. Tantangan besar dalam penerapan hukum Islam ada di masyarakat itu sendiri dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang tidak secara menyeluruh, dan menghadapinya umat Islam perlu beradaptasi dan memperkuat peran mereka dalam politik untuk mencapai tujuan bersama dan juga memperdalam dari hukum Islam itu sendiri.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Apakah ada UU di Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam? Jika ada, beri contohnya. Ada undang-undang yang berdasarkan prinsip Islam. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini mengatur mengenai perkawinan yang secara jelas mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam, khususnya dalam hal pernikahan, perceraian, dan hak-hak perempuan dalam keluarga. Bagaimana Mbak Nisa? Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapaknya bisa ditambahkan. Permisi, mungkin dari Pak Bobi ada yang mau ditambahkan terkait materi dari kelompok 4.